Cek, halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Langsung aja lah kita gaskan lagi jawabannya. Kemarin nanggung banget ya, padahal tinggal sedikit lagi malah berhenti. Waduh, ya langsung aja lah kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zhaofan dia menghadapi tetua agung yang dimiliki oleh sekte Tianxing, dan di sini Zhaofan dia cukup kuat, berhasil menahan serangan terkuat yang dimiliki oleh orang tua itu. Salah satu serangan terkuat miliknya, dan di sini Zhaofan dia kembali melepaskan sebuah serangan, dan di sini Zhaofan dia terus menekan, dan untuk orang tua itu dia terus memberikan jarak kepada Zhaofan dan terus memberikan sebuah serangan bilah-bilah lainnya. Tapi Zhaofan ketika dia masuk dalam jarak serang, di sini Zhaofan terkena serangan telak yang diberikan oleh orang tua itu, salah satu serangan terkuat miliknya yang membuat Zhaofan dia pun lenyap. Di sini melihat Zhaofan yang terkena telak serangan yang diberikan oleh tetua agungnya membuat mereka para tetua yang dimiliki oleh sekte Tianxing mereka pun sungguh sangat senang dan mengagumi kemampuan gila yang dimiliki oleh tetua agung mereka. Tapi untuk Xiao Yunshan sendiri dia sedikit merasa ragu mengingat Zhaofan sebelumnya dia tersenyum, tapi dia juga berpikir rasional kalau sepertinya Zhaofan dia telah kalah mengingat Zhaofan sepertinya dia lengah, pikir dari orang tua ini. Karena bagi orang tua itu sedikit aja lengah cukup dapat mempengaruhi hasil pertarungan, pikir dari orang tua itu. Tapi di sini orang tua ini dia saja berpikir kalau sepertinya ada yang janggal yang membuat kini perasaannya masih tidak nyaman, pikir dari orang tua itu. Namun untuk mereka yang melihat aksi gila yang ditunjukkan oleh tetua agung membuat mereka pun mengatakan kalau tetua agung mereka sungguh sangat luar biasa gila, berhasil mengusir monster kecil yang sungguh sangat mengganggu. Dan mereka juga mengatakan kalau mereka akan mempersembahkan semua rasa hormat yang mereka miliki kepada tetua agung mereka, ucap dari Master Sekte. Tapi untuk orang tua ini, dia meminta kepada Master Sekte dan juga yang lainnya untuk diam karena dia saat ini sedang fokus, karena dia saat ini sangat-sangat curiga dengan aksi Zhaofan yang sebelumnya yang tiba-tiba saja dia tersenyum. Dan ketika orang tua ini merasa ada yang janggal dan dia mencoba untuk dapat balik badan, di sini dia mencoba untuk dapat melepaskan kembali sebuah serangan, tapi ketika dia akan melakukannya ternyata itu semua terlambat karena saat ini Zhaofan dia telah muncul tepat di belakang dari orang tua itu, Xiao Yunshan. Kau lengah cah. Zhaofan dia menghajar orang tua itu tepat ketika orang tua itu mencoba untuk dapat menyerang Zhaofan. Dia telah lengah yang membuat Xiao Yunshan dia pun terkena telak serangan yang diberikan oleh Zhaofan yang membuat Xiao Yunshan dia terhantam dengan sangat-sangat keras. Di sini orang tua ini dia pun menyadari serangan yang diberikan oleh Zhaofan sungguh sangat kuat dan dia juga tahu pedang apa yang digunakan oleh Zhaofan. Di sini Xiao Yunshan dia mengatakan kalau itu adalah Floating Sword dan hal itu pun tidak dibantah oleh Zhaofan. Di sini Zhaofan dia mengatakan kalau Xiao Yunshan dia sudah berakhir dan kenapa kau masih peduli tentang pedang ini, ucap dari Zhaofan. Di sini orang tua ini setelah terkena telak serangan yang diberikan oleh Zhaofan, alih-alih dia kembali melawan, dia pun tahu kalau dia sudah tidak lagi mungkin dapat mengalahkan Zhaofan, dan itu membuat orang tua ini dia mengatakan kalau dia sebelumnya pernah berlatih di sekte Xuanlong dan dia pernah merasakan kekuatan yang dimiliki oleh pedang suci itu. Walaupun saat ini dia juga merasakan kalau ada yang janggal yang berbeda dari aura yang dimiliki oleh pedang itu. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan dan dia juga yakin dengan teknik pedang yang ia miliki dan itu tidak akan mungkin mudah dapat dihancurkan. Tapi jika memang yang dilawannya adalah Floating Sword, tentunya itu semua tidak akan mungkin berguna, ucap dari orang tua ini. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Zhaofan. Di sini Zhaofan dia juga mengatakan kalau sepertinya orang tua ini dia telah memiliki pemahaman yang cukup tinggi. Dan jika dirinya tidak menggunakan sedikit trik, menghadapimu tentunya akan sangat sulit, ucap dari Zhaofan. Dan kau bukanlah ahli Soul Fusion biasa. Dan sejujurnya akan sangat disayangkan jika aku menyingkirkan dirimu. Tetapi sayangnya kau adalah pelindung dari sekte ini dan kau telah menggunakan tanganmu untuk dapat menyingkirkan guruku dan aku tidak bisa memaafkannya, ucap dari Zhaofan. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang tua ini. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau Zhaofan luar biasa dan kau adalah murid dari teman lamaku. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau mereka memiliki jalan mereka masing-masing dan kita berdua juga memiliki jalan yang berbeda. Dan jika kau tidak menyingkirkanku, maka akulah yang akan menyingkirkanmu. Namun pada akhirnya aku yang kalah dan kaulah yang menang. Dan meskipun aku telah kalah, tapi orang tua ini juga masih ingin tahu bagaimana bisa kau melakukannya, ucap dari Xiao Yunshan yang ingin tahu kenapa Zhaofan tiba-tiba aja bisa menghilang. Di sini Zhaofan dia juga sempat terdiam sebelum pada akhirnya dia mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah teknik unik di mana dia dapat mencipta sebuah ruang hampa. Di sini Zhaofan dia mengatakan sebelumnya ketika Xiao Yunshan dia melepaskan sebuah serangan, Zhaofan dia memasuki ruang hampa yang telah ia ciptakan dari teknik mata yang ia miliki dan dari itulah dia dapat menghilang. Dan aku hanya perlu menunggu sampai kau lengah dan ketika kau lengah aku bisa menyerangmu dari belakang, ucap dari Zhaofan yang membuat Xiao Yunshan dia pun memahami akan situasinya. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau teknik yang dimiliki oleh Zhaofan sungguh sangat aneh dan mungkin saja di dunia ini hanya kaulah yang bisa memilikinya.
Dan di sini orang tua ini dia juga ingin tahu dari mana Zofan mempelajari ini semua karena dia yakin kalau Paman Yuan tidak akan mungkin dapat menggunakan teknik aneh seperti ini. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Zofan. Di sini Zofan dia mengatakan kalau Paman Yuan dia adalah gurunya yang memiliki pencerahan tertinggi dan aku menghormatinya. Tapi soal teknik yang aku gunakan ini semua berbeda. Itu berasal dari guruku yang lainnya dan aku tidak tahu apakah dia masih hidup ataupun tidak. Tapi setidaknya dia sangat kuat dan dia adalah ahli yang sangat mengerikan. Dia adalah ahli yang sangat kuat, bahkan di seluruh benua dialah yang paling kuat. Ucap dari Zofan yang membuat Xiao Yunxiang dia pun shock ketika dia menyadari kalau sepertinya dia telah salah memilih lawan. Yang membuat orang tua ini dia pun shock ketika Zofan mengatakan seperti itu dan dia pun bertanya apakah sosok itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Raja Pedang yang tak terkalahkan yang berasal dari wilayah tengah yang membuat Zofan dia pun tertawa. Ketika ada seseorang yang berani mengklaim dirinya sebagai yang tak terkalahkan. Di sini Zofan dia mengatakan kalau hanya katak dalam tempurung lah yang berani mengatakan kalau dirinya adalah sosok yang tidak terkalahkan. Karena setidaknya guruku dia dapat menghancurkan apapun seperti dia menghancurkan seekor semut. Bahkan dirinya yang sekuat itu tidak berani menyebut dirinya sebagai sosok yang tidak terkalahkan. Ucap dari Zofan yang membuat Xiao Yunxiang dia pun shock. Ketika dia mendengar Zofan memiliki guru yang sangat-sangat gila. Di sini orang tua ini dia pun mengatakan kalau sepertinya Zofan sungguh sangat mengerikan dan dia mengatakan kalau sepertinya mereka telah salah memilih lawan. Dan jika saja mereka benar-benar berhasil menyingkirkan Zofan kala itu. Dan jika gurunya ingin balas dendam, tentunya mereka semua pasti tidak akan mungkin ada yang dapat selamat. Ucap dari Xiao Yunxiang. Dan sepertinya kemusnahan dari sekteku juga tidak bisa lagi dihindari. Ucap dari dirinya dan orang tua ini telah melakukan segalanya dan aku tidak memiliki sebuah penyesalan. Ucap dari Xiao Yunxiang sebelum pada akhirnya dia pun jatuh dan dia mengatakan pada Paman Yuan kalau dia berhasil memiliki murid yang sangat-sangat luar biasa dan sepertinya kau bisa beristirahat dengan tenang. Yuan Xinggang, ucap dari Xiao Yunxiang yang kini jatuh dari atas sana. Namun untuk mereka yang melihat kalau tetua agung mereka berhasil dikalahkan oleh Zofan dengan cukup mudah membuat mereka pun shock dan mereka pun takut kalau mereka akan segera menjadi target yang selanjutnya. Sedangkan Zofan dapat mengatakan kalau sebenarnya dia tidak ingin menjadikan Xiao Yunxiang sebagai musuhnya, hanya saja kita berada di sisi yang berlawanan. Jadi aku tidak punya pilihan lain. Ucap dari Zofan. Dan sekarang selanjutnya adalah kalian dan inilah yang akan aku lakukan. Ucap dari Zofan yang akan menghancurkan mereka semua. Dan 1 bulan kemudian di kediaman dari keluarga Luo, di sini mereka pun mendapatkan sebuah kunjungan dari murid-murid yang berasal dari sekte Xuanlong, yaitu Qin Chen, Yu Qingqiu dan juga Ye Lin. Kedatangan dari mereka membuat Yun Hai dia mengatakan kepada para tetua kalau mereka ini berasal dari sekte Xuanlong yang datang untuk menanyakan beberapa hal tentang insiden yang telah terjadi kepada sekte Moche dan juga sekte Xuantian. Yang membuat para tetua mereka semua pun langsung datang dan memberikan hormat kepada mereka yang berasal dari sekte Xuanlong. Yang membuat Wu Qingqiu dia merasa tidak enak ketika dia disambut dengan formal seperti ini dan dia meminta kepada mereka untuk bersikap normal dan memperlakukan mereka sebagai tamu biasa. Di sini Wu Qingqiu dia juga mengatakan kalau mereka baru saja melakukan sebuah penyelidikan tentang sekte Moche dan juga sekte Xuantian. Namun ketika mereka datang, mereka tidak menemukan jejak pertempuran. Tapi sekte itu berakhir dengan pemusnahan. Di sini Wu Qingqiu dia pun berpikir kalau sepertinya ini semua dilakukan oleh mereka, para ahli yang sangat-sangat kuat. Di sini Wu Qingqiu dia juga mengatakan kalau mereka tidak menemukan satu pun petunjuk yang disisakan di tempat itu. Dan karena memang sekte Xuantian dan juga sekte Moche memiliki ikatan dengan keluarga Luo, jadi di sini mereka pun datang untuk dapat mencari sedikit informasi. Ucap dari Wu Qingqiu yang membuat para tetua mereka pun bertanya apakah mereka keluarga Luo dicurigai atas dalang dari peristiwa itu. Ucap dari para tetua yang membuat Ye Lin yang mendengarnya dia pun tertawa di mana dia mengatakan, "Hei, sadarlah sedikit. Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu?" Ucap dari Ye Lin yang mengejek yang membuat mereka pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Ye Lin, tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Ye Lin cukup menyakitkan. Namun ucapan pedas yang diberikan oleh Ye Lin membuat cucu dia mengatakan dan juga meminta maaf kepada mereka kalau Ye Lin sepertinya memang mulutnya sulit untuk dapat dikontrol. Jadi di sini cucu meminta kepada mereka untuk tidak mengambil hati. Shidi Qin Chen dia mengatakan kalau tujuan mereka datang ke tempat ini hanya ingin satu hal, yaitu bertanya tentang Zofan dan juga guru dari Zofan, yang membuat mereka pun bingung. Guru dari pelayan Zhou pikir dari mereka. Di sini mereka pun juga berpikir sebenarnya siapa guru dari Zofan, mengingat kemampuan muridnya aja mengerikan seperti itu, apalagi gurunya, pikir dari mereka semua. Namun di sini mereka pun mengatakan kalau mereka juga nggak tahu dan harusnya untuk pertanyaan itu bisa diberikan kepada Patria keluarga Luo dan harusnya Patria keluarga Luo yang tahu tentang asal-usul dari Zofan. Ucap dari para tetua yang membuat kini Yun Hai yang akan menjawabnya. Dan bagaimana Yun Hai akan menjawabnya akan dibahas di part selanjutnya aja ya coy, karena memang udah mentok sama raunya segini doang. Udah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ini gua take voice-nya panjang banget, 20 menit lebih. Padahal ini jadinya nggak nyampe nih 10 menit nih.
salah-salah mulu. Waduh, panas soalnya. Udah itu aja video sekali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya besok lagi. Bye. Thank you.